Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa bahagia ya. Nah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPS dengan materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, apa itu praaksara? Bingung ya? Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara juga dikenal dengan nama Nirleka, yang artinya masa tidak ada tulisan. Kita masuk kepada periodisasi masa praaksara. Nah, yang pertama, periodisasi secara geologis. Ada zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Yang pertama, kita lihat zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua di mana bumi baru saja terbentuk, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, kita masuk pada zaman Paleozoikum. Zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, yaitu binatang tidak bertulang punggung, ikan, amfibi, dan reptil. Dan yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini ditandai dengan kehidupan makhluk yang besar, seperti dinosaurus dan juga berbagai jenis burung. Yang keempat ada zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman tersier dengan ciri adanya makhluk besar menyusui dan zaman kuarter yang merupakan awal kehidupan manusia. Nah, kemudian kita masuk ke periodisasi secara arkeologis. Ada zaman batu dan ada zaman logam. Yang pertama, zaman batu itu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau disebut dengan Paleolitikum, di mana pada zaman ini kehidupan manusia masih sangat sederhana dengan alat-alat dari batu yang masih sangat kasar. Nah, alat-alat yang ditemukan ada kapak perimbas dan alat serpih. Nah, kita perhatikan gambarnya, itu adalah alat-alat dari zaman batu tua. Nah, yang kedua ada zaman batu tengah atau disebut dengan Mesolitikum. Zaman ini memiliki dua kebudayaan, yaitu Kyoken Modinyer atau sampah dapur dan Arbis Sosroch. Dan alat-alat yang ditemukan pada zaman ini adalah ujung panah yang terbuat dari batu, flex, serta batu pipisan atau batu penggiling. Kemudian yang ketiga ada zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini ditemukan alat-alat dari batu yang sudah dihaluskan seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Kemudian yang keempat ada zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman ini ditemukan budaya atau hasil buatan manusia dari batu yang sangat besar. Seperti menhir, yaitu tugu batu, sarkofagus, kubur batu berbentuk lesung, dolmen, yaitu meja batu, dan kubur peti. Ada juga pundan berundak, patung, dan waruga, yaitu kubur batu dengan ukuran kecil berbentuk kubus. Nah, setelah masuk ke zaman batu, manusia masuk ke zaman logam, di mana dibagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Akan tetapi Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Adapun alat-alat yang ditemukan pada zaman logam yaitu nekara, kapak corong, arca perunggu, dan bejana perunggu. Kemudian kita masuk kepada periodisasi yang terakhir adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan.
Yang pertama ada food gathering atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Zaman ini ditandai dengan kehidupan manusia yang sangat sederhana di mana mereka masih menggantungkan hidupnya pada alam. Yang kedua, ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut di mana zaman ini manusia sudah mulai berladang dan memelihara hewan. Dan yang ketiga, ada zaman food producing atau masa bercocok tanam di mana manusia sudah mulai mengenal sistem bertani sawah. Dan yang terakhir ada masa perundagian di mana kehidupan manusia sudah mulai modern dengan mengenal sistem perdagangan. Nah, demikian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut dan kirim ke Classroom IPS ya. Nah, yang pertama, apa itu zaman praaksara? Yang kedua, apa ciri dari zaman Mesozoikum? Dan yang ketiga, apa saja alat yang ditemukan pada zaman Neolitikum?